Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kali ini saya akan belajar tentang pendidikan agama dan budi pekerti kelas 11. Untuk judul yang pertama yaitu adalah membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Di dalam judul tersebut kita akan membahas tentang yang pertama, menelaah Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Ya baik. Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian kita akan membahas tentang tajwid yang berada di dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu adalah ya ayyuha. Ya ayyuha di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa kok disebut mad jaiz munfasil? Dikarenakan ada mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Mad tabi'i adalah huruf yang panjang yaitu sekitar 2 harokat. Kemudian bertemu dengan hamzah setelah panjang 2 harokat tersebut. Maka dari itu disebut mad jaiz munfasil. Kemudian yang kedua amanu. Amanu di sini hukumnya adalah mad badal. Kenapa kok disebut mad badal? Karena hamzah berharokat fathah, kemudian diikuti oleh alif. Ini seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ar-rasulah. Ar-rasulah ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kenapa kok disebut alif lam syamsiyah? Dikarenakan ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ro, maka disebut alif lam syamsiyah. Kemudian yang keempat adalah al-amri. Al-amri di sini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Kenapa kok disebut alif lam qamariyah? Karena di dalamnya terdapat alif lam bertemu dengan alif atau hamzah. Maka disebut alif lam qamariyah. Kemudian yang kelima minkum. Minkum ini hukumnya adalah ikhfa. Kenapa disebut ikhfa? Karena di dalamnya terdapat huruf nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf kaf, maka disebut ikhfa. Kemudian yang keenam tanaza'tum fi, hukumnya adalah idhar syafawi. Kenapa disebut idhar syafawi? Karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa, maka disebut idhar syafawi. Kemudian yang ketujuh khairu wa ahsanu. Khairu wa ahsanu.
Di sini hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dikarenakan di dalamnya terdapat ada huruf dhammatain bertemu dengan wawu, maka disebut idgham bila gunnah. Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah ta'wilan. Ta'wilan sini hukumnya adalah mad iwad. Kenapa disebut mad iwad? Karena terdapat fathatain tetapi dibacanya waqaf. Ini berada di akhir ayat biasanya. Ta'wilan, yang seharusnya dibaca ta'wilan tapi kita bacanya ta'wila karena berada di akhir ayat. Baik, kemudian tadi kita sudah membahas tajwid, sekarang kita akan membahas kosakata atau mufrodat dari ayat tersebut. Yang pertama adalah alladzina amanu, artinya orang-orang yang beriman. Amanu itu beriman. Kemudian ati'u, artinya taatlah kamu. Kemudian ulil amri itu artinya adalah seorang pemimpin. Kemudian minkum itu di antara kamu atau di antara kalian. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat. Kemudian ilallahi, ilallah itu kepada Allah. Kemudian in kuntum jika kamu. Kemudian tu'minuna artinya adalah kamu beriman. Kemudian al yaumil akhir, yaitu hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir adalah dzalika artinya itu. Baik, kita sudah membahas tentang kosakata. Kemudian kita akan mengetahui terjemahan dari ayat tersebut. Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyikan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan, seorang pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-59. Jadi jikalau kita memiliki permasalahan apapun itu, permasalahan hidup, kita akan kembalikan kepada Allah, yaitu sunnah dan Al-Quran. Sunnah ini artinya adalah hadis, Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup orang muslim. Ya, baik, sampai di sini saja pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas tentang asbabun nuzul, tentang tafsir dari ayat tersebut dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.